Selamat sore ibu-ibu, bapak semuanya. Selamat sore, Bu. Apa kabar ibu, bapak? Sehat. Sehat semua ya? Nggak ada yang sakit kan, Pak, Bu? Ada. Oke, saya ucapkan terima kasih ya ibu, bapak yang telah meluangkan waktu ke tempat ini sehingga kita bisa berkumpul dan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik penyandang disabilitas. Tapi sebelum kita melanjutkan topik kita ini, ada yang masih mengingat nggak Pak atau Ibu apa yang kita pelajari di sesi sebelumnya? Pencegahan kekerasan terhadap anak, Ya benar. Ada lagi yang lain Ibu? perlindungan terhadap anak. Iya, bagus. Kita sebagai orang tua harus melindungi anak-anak kita dari perlakuan salah, dari kekerasan, dan dari tindak eksploitasi. Oke Ibu ya, udah dipraktekkan di rumah kan Ibu? Sudah, Bu. Oke, terima kasih bagi yang sudah mempraktekkan dan bagi yang belum mempraktekkan, ayo dipraktekkan ya Ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu penyandang disabilitas. Ada yang tahu nggak Ibu Bapak apa yang dimaksud dengan disabilitas? Penyandang cacat. Iya, benar. Kita lihat flip chart ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa penyandang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tadi dikatakan bahwa disabilitas itu adalah cacat ya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Kita lihat dulu ya Bapak ya, Ibu. Di sini ada dikatakan jenis-jenis disabilitas. Yang pertama itu adalah disabilitas fisik. Apa contohnya Ibu? Iya, itu kakinya nggak ada satu, cacat kakinya. Buta. Ada kebutaan juga. Itu kalau yang buta disebut dengan disabilitas netra atau tunanetra. Kemudian ada disabilitas mental. Ini contohnya anak hiperaktif. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan hiperaktif? Terlalu aktif anaknya, nggak bisa diam. Jadi cenderung apa Bapak Ibu ada yang tahu? Nasab. Sehingga orang kebanyakan menganggap anak-anak hiperaktif ini adalah anak-anak yang nakal. Karena nggak bisa diatur, susah diatur dia. Kemudian ada juga ini jenis disabilitas tunarungu dan tunawicara. Apa yang dimaksud dengan tunarungu Bapak Ibu? Bisu ya. Tuli. Tunawicara itu bisu. Biasanya tunarungu dan tunawicara itu sejalan ya Ibu. Ya. Kemudian dikatakan juga ada juga itu disabilitas intelektual. Dia seperti Down syndrome. Pernah lihat gak Bapak Ibu? Anak-anak yang terkena Down syndrome pernah lihat nggak? Pernah, Bu. Ini maaf cakap ya Bapak Ibu ya. Ini sering dikatakan idiot. Idiot. Bapak Ibu pernah nggak ketemu sama penyandang disabilitas? Misalnya yang cacat, yang kakinya cuma satu, atau yang nggak bisa melihat, yang nggak bisa mendengar. Pernah berjumpa nggak Bapak Ibu? Pernah, Bu. Kalau berjumpa di jalan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu menghardiknya, mengejeknya, atau bagaimana Ibu, Bapak? Tidak, Bu. Kasihan, Bu. Kasihan kan? Tidak boleh dihina ya Bapak Ibu ya. Karena penyandang disabilitas ini juga punya hak. Dia sama seperti kita manusia normal yang memiliki hak. Apa itu hak penyandang disabilitas? Yang pertama itu penyandang disabilitas itu berhak untuk hidup. Apa Ibu? Berhak hidup. Berhak untuk hidup. Kemudian bebas dari cercaan. Cercaan apa di sini? Hinaan. Diejek, dibully, diasingkan. Apalagi Bapak Ibu? Iya, benar. Kemudian penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan ketika dia menghadapi suatu permasalahan. Kemudian penyandang disabilitas juga berhak untuk bersekolah, mendapatkan pendidikan. Di mana biasanya Bapak Ibu penyandang disabilitas bersekolah? SLB. Ya, sekolah luar biasa.
Kemudian penyandang disabilitas berhak juga untuk bekerja, hidup sehat, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian bebas juga dari kekerasan dan eksploitasi. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi, Bapak Ibu, ada yang tahu? Dikatakan di sini penyandang disabilitas itu nggak boleh dipaksa untuk mengemis-ngemis, bekerja mengemis di tengah jalan. Itu namanya sudah melanggar hak. Jadi kita tidak boleh memanfaatkan kedisabilitas seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu merupakan suatu tindak pelanggaran hukum. Kemudian penyandang disabilitas itu berhak untuk diperlakukan sama dengan orang lain. Oke, Bapak Ibu, udah jelas? Ada yang ada yang mau dipertanyakan? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya, Bapak. Tadi kalau kita berjumpa sama penyandang disabilitas, kita nggak boleh menghinanya kan, Bapak Ibu? Ya. Karena penyandang disabilitas itu merupakan bentuk keragaman manusia. Ini merupakan ciptaan Tuhan. Kita semua sama ya Ibu Bapak ya. Kita bersama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling mengejek. Kemudian penyandang disabilitas itu juga merupakan warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Kemudian penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Biasanya pemerintah untuk mempermudah dan menganggap disabilitas ini ada keberadaannya, pemerintah kan banyak kan Bapak Ibu membangun fasilitas-fasilitas yang pro terhadap disabilitas. Apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya memberikan trotoar bagi penyandang disabilitas tunanetra, misalnya diberikan trotoar khusus, atau di bus-bus diberikan bangku khusus untuk penyandang disabilitas. Dan di kamar mandi misalnya, di toilet-toilet umum ada juga fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Cukup, Bu. Cukup jelas ya. Oke, hari ini kita belajar mengenai penyandang disabilitas dan kita sudah tahu apa itu penyandang disabilitas beserta hak-hak penyandang disabilitas. Jadi kalau kita memiliki keluarga yang menyandang disabilitas, kita harus tak menyayanginya, menganggap dia sama dengan kita, tidak boleh mendiskriminasikannya dan tidak boleh mengejeknya. Oke Bapak, Ibu. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan bisa diterapkan di lingkungan rumah kita, di lingkungan dimanapun kita berada, sehingga kita tidak lagi mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Cukup sekian dan terima kasih.